Jadi minimal dengan catatan-catatan itu pun Anda sudah mulai berpikir, oh mungkin ini adalah sesuatu yang baru. Ini mungkin yang menarik. Ini problem baru yang belum ada misalnya solusinya untuk kategori bisnis saya. Aduh, Sorry, Assalamualaikum Pak. salam, sorry. Ya, ya, ya. Oke, ya kalau gitu kita mulai aja nih Pak Budi biar apa Boleh? namanya teman-teman langsung bisa belajar dengan Pak Budi gitu. Ya, ya, siap, siap, siap. Sama-sama belajar kita, Mas Rek. Hari ini kita coba ngobrolin itu sebenarnya kalau sekarang kan kita itu fokus banget di kondisi saat ini ya Pak Budi ya. Jadi ya untuk survive kita harus ngapain aja, kemudian mencoba ngejual apa aja saat ini. Tapi kan kita nggak bisa berdiam diri ataupun mikirin yang saat ini aja. Saya lihat mungkin ke depan juga kita harus mikirin nih sebagai pebisnis gitu ya, harus Ya, ngapain aja gitu ya. Nah, apa namanya? Ini teman-teman saya nggak perlu ngenalin Pak Budi lagi ya, karena beliau udah sangat terkenal ya, ini guru kita semua gitu. sama-sama lah. Saya belajar dari Rex juga banyak. Jadi kita mulai aja, nggak perlu dikenalkan Pak Budi. Ya beliau guru kita semua nih kayaknya yang di dalam sini muridnya semua Pak. Ada Dandi saya lihat ada. Iya, banyak. Ada Mas Handoko malah di situ. Saya lihat. Waduh, ada Loko juga gitu. Oke, sekarang saya mau mulai gini Pak Budi ya sebagai Ya, pengantar. Ya, maksudnya sebagai perusahaan ataupun sebagai individual ya. ya. Seberapa penting sih Pak dan bagaimana sih sebetulnya kita itu harus beradaptasi dengan sebuah kondisi gitu Pak Budi. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Mas Rex ya. Jadi saya rasa mungkin sudah banyak ya kita dengar apa yang harus kita lakukan dan segala macamnya itulah untuk perusahaan-perusahaan kita. Sebetulnya tergantung dari situasi dari bisnis kita sendiri. Jadi mungkin awalnya selalu dari situ sih. Makanya di dalam 7 prioritas bisnis pada saat situasi seperti ini, yang pertama itu selalu saya mengatakan bahwa saya review current condition-nya. Jadi artinya kita harus mereview dulu bisnis kita ini kondisinya seperti apa. Karena tidak semuanya juga yang jelek kan gitu ya. Jadi ada yang bagus tergantung kategori bisnisnya itu apa. Nah, kalau misalnya, jadi artinya pertama kita landscape-nya kita, bisnis kita ini situasinya terkena negatif atau positif. Itu yang paling penting dulu gitu ya. Karena daripada kita panik duluan gitu ya, nanti malahan keputusan-keputusan yang kita ambil itu mungkin malahan menjadi jelek untuk jangka panjangnya. Nah, Ya, mereviewnya itu ada dua sebetulnya faktor yang paling sering saya sampaikan. Mereview namanya itu kategori kita, kalau di Smart Business Map selalu saya mengatakan begitu ya, industri kita ini terdampak negatif atau positif, itu satu. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah dampak dari misalnya katakanlah kita negatif nih persoalan. Kalau positif mungkin kita nggak perlu lah bicarakan yang di sini ya. Mungkin yang terkena dampaknya yang negatif itu eh, negatif ini juga kadang-kadang ada yang jangka pendek banget, ada yang jangka menengah juga negatifnya, ada yang mungkin jangka panjang negatifnya. Jadi itu faktor yang lain yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi selain dari pertama kategori kita ini terkena nggak masalah ini gitu ya. Nah, kalau jadi keputusan yang kita ambil itu akan berbeda ya. Pertama terhadap kategori bisnis kita, lalu perkiraan kita dampak dari situasi ini ke kita jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Nah, kalau itu sudah, baru kita lihat dari jangka pendek itu apa yang bisa kita lakukan, ya. Apakah misalnya, katakanlah misalnya tourism ya sekarang ini ya, mungkin tourism termasuk yang paling parah kena dampaknya. Ya, kalau kita lihat misalnya Yusuf Wahdi, Inventure punya ya slide-nya itu, kemudian kita lihat juga misalnya dari IMF dan McKinsey banyaklah data-datanya ya. Mereka akan melihat kayak yang mana sih yang terdampak kategori yang paling parah, termasuk sebetulnya adalah tour and travel, tourism ya. Tapi ini mungkin jangka menengah, jangka pendek dan jangka menengah mungkin kenanya. ya, Sehingga dalam sekarang ini nggak bisa bergerak mau gimana ya, paling kita mencari bagaimana caranya kita mencari mungkin bisnis yang bisa masih memakai aset-aset kita pada saat ini, mencari dulu survival jangka pendeknya sampai suatu saat ya misalnya orang sudah boleh lagi traveling dan segala macam. Itu contohnya yang perbedaannya.
Tapi ada juga yang mungkin kita memperkirakan jangka panjang mungkin ini akan berdampak juga misalnya. Jadi karena yang saya ceritakan juga soal behavior change atau perubahan perilaku konsumen, ada perilaku konsumen yang juga berubahnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kan itu. Nah, jadi banyak faktor ini yang kita pertimbangkan dalam melakukan. Jangka pendek tadi itu tourism ya, mungkin dia harus mencari sesuatu yang minimal dia survive dulu, tapi sambil memperbaiki diri. Tapi mungkin nggak itu berubah nantinya jangka panjang. Bisa jadi juga berubah. Karena misalnya, walaupun mereka misalnya COVID itu misalnya sudah nggak ada, tetapi mungkin mereka sudah mulai worry atau ketakutan soal kesehatan. Takut ke tempat-tempat yang mungkin akan kena mereka itu nanti virus-virus baru. Mungkin sehingga faktor itu akan diambil untuk jangka panjangnya. Jadi pertama mungkin itu dulu, mungkin ya, bagaimana kita beradaptasi dengan bisnis kita untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, review kategori dan industri kita. Terkena atau tidak ya. Kemudian kalau terkena jangka pendek, jangka menengah, atau panjang ya. Kemudian baru setelah itu kita susun kembali nih, apa yang harus kita lakukan. Banyak orang cerita, ya Pak, tapi kan besok saya nggak bisa makan kalau saya nggak melakukan sesuatu. Betul? Nah, Mungkin, iya kan? Jadi mungkin aja, mungkin jangka pendek kita harus mencari sesuatu. Jualan masker misalnya, jualan sanitizer yang mungkin nggak ada hubungannya dengan kita. Tapi mungkin jangka pendek itu yang kita lakukan, kan gitu ya. Saya juga nggak tahu teman-teman di tourism ini bagaimana nasibnya mereka sekarang ini misalnya ya. Kalau misalnya nggak ada outbound-nya, nggak ada, inbound-nya juga tidak ada. Jadi memang sulit. Tapi mereka harus survive dulu. Karena kita tahu industri tourism itu pasti akan bangkit kembali. Cuman apakah sama tourism yang dulu dengan yang sekarang? Itu jadi pertanyaan besar kita. Sehingga kalau kita cerdas, harusnya kita menyesuaikan diri tentunya dengan apa kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan yang bisa terjadi terhadap industri kita di jangka menengah dan panjang. Kita menyesuaikan diri di situ. Itu mungkin yang bisa saya share sedikit soal adaptasi di awal ini, Mas Rex. Nah, ini menarik Pak Budi. Kalau ngomongin hotel tadi ya, bahkan kalau di Bali tuh udah beredar flyer-flyer yang penginapan 1 bulan harganya sekian gitu. Jadi udah mulai jualan bulanan ya. Gitu. Betul, betul, Gitu. Bahkan betul sekali. Di Yunani saya lihat museum itu udah mulai jualan tiket kunjungannya online. Jadi bisa berkunjung online. Mungkin sesuatu yang memang harus dilakukan saat ini ya, gitu, untuk Betul. survive ya, gitu. Betul. Jadi misalnya kan gini ya. Kemarin saya juga lagi di rumah kan udah hampir sebulan ini. Bosan juga, padahal saya kan hobinya travel, salah satunya. Hampir tiap bulan saya udah janji sama istri mau jalan kan ya. Nah, tapi kena. Jadi saya pikir kan mungkin saja akhirnya itu kita keluar misalnya travel yang bentuknya virtual. Tapi kita masih di rumah kan misalnya. Jadi paket-paket travel ke Bali, misalnya kita pengen ke Yunani misalnya, atau kemana lah, ke Alaska misalnya. Tapi beli paketnya aja, tapi virtual soalnya misalnya. Tapi kan membuat teknologi yang seperti itu kan lebih jangka panjang, bukan jangka pendek. Tapi maksud saya tadi itu adalah mungkin saja nantinya ya perubahan-perubahan itu akan terjadi gitu ya. Nah misalnya sport sekarang ini ya, nggak ada orang bisa main bola sekarang ini. Bagaimana caranya mau main bola gitu. Nah kemarin ada report yang saya baca juga, bisa saja misalnya F1 atau GP 500 ya. Mungkin saja nantinya yang driver aslinya F1 itu, tapi tidak lagi ada penonton. Mungkin main video game, tapi masih tetap ada misalnya Schumacher-nya, misalnya kalau dia masih hidup, atau siapa lagi itu misalnya ya. Rossi misalnya masih ada, tapi dia memakai misalnya video gamenya gitu. Tapi pemainnya masih pemain asli misalnya, karena dia nggak bisa, orang penonton juga tidak ada. Tapi banyak hal-hal yang seperti itu, contoh-contoh yang mungkin lebih ekstrim ya, yang mungkin untuk kalangan kita yang mungkin masih di menengah atau kecil, minimal kita dapat bayangan ya, perubahan itu akan terjadi. Sehingga bagaimana kita mau menyesuaikan dengan bisnis kita, tentu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Itu yang mungkin bisa juga kita share mungkin dengan teman-teman gitu. Oke, Pak Budi, sebenarnya kan kadang-kadang
Kalau buat kita nih Pak Budi, apa namanya, UKM kuliner lah katakanlah Pak Budi, yang memang mostly apa namanya, teman-teman di food di sini kan UKM kuliner. Nah, Ya. ini kita tuh gimana sih Pak, caranya bisa membaca situasi, kemudian apa namanya, bisa merumuskan, wah ini kayaknya bakal begini, jadi saya harus begini gitu. Jadi apa sih yang harus kita pelajari khususnya Pak Budi sehingga kita tuh paham kondisi saat ini gitu. Mungkin kalau landscape-nya lah gitu Pak Budi maksudnya gitu. Nah ini tapi untuk level UKM gitu yang kadang-kadang have no idea. Sekarang juga nggak ada ide mau ngapain gitu. Iya, 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 betul. Jadi ya memang agak terpaksa kita menyesuaikan diri. Jadi mungkin salah satu yang biasanya saya selalu share dengan teman-teman. Kalau ingat, selalu saya akan mencoba melihat kategorinya kembali. Kuliner ini sendiri kan kategorinya banyak, ya. Jadi bisa bentuknya food, bisa juga bentuknya beverage. Food pun banyak lagi, itu bisa dipecah-pecah lagi. Kita identifikasi dulu ya kembali seperti yang tadi ya, kita harus paham dulu kategori kita itu apa sih sebetulnya. Jadi lebih dalam nih. Nah, kemudian kalau saya jadi kuliner sekarang ya UKM, saya akan cari di posisinya saya kategori itu, dalam kondisi yang sekarang ini dengan problem yang banyak ini, apa sih problem-problem konsumennya saya? Ya kembali ujungnya saya akan mencari problem kan gitu ya. Oke. Misalnya tadi itu adalah problemnya adalah mereka mau makan apa produk kita yang enak misalnya, tapi mereka nggak bisa dapatkan. Hmm. Oke, solusinya apa kan gitu? Nah, Ya. solusinya misalnya delivery, solusinya misal online. Bisa juga mengatakan problem yang lain yang bisa kita cari di situ adalah misalnya ada orang yang mungkin sekarang ini ekonominya masih kurang bagus ya, mungkin pendapatannya dan segala macam menurun. Dia nggak mampu lagi misalnya pergi ke kafe biasa dan juga toh juga nggak bisa. Tapi dia masih Oke. pengen merasakan. Mungkin solusinya adalah misalnya tadi itu kita siapkan misalnya makanan setengah matang ya misalnya ya Nah, sehingga mungkin lebih murah costnya mungkin ya kemudian setelah itu mungkin itu yang kita coba jual ke mereka di bawah itu lagi ada lagi mungkin kita menjual resepnya misalnya tapi mungkin ya tidak resep dalam arti yang semuanya misalnya iya kan bisa tapi lengkap dengan bumbunya mungkin kita berkolaborasi dengan orang yang punya raw materialsnya gitu ya. Jadi ada tahapan yang misalnya yang salah satu tren yang akan kembali lagi yang menurut saya sih dan juga beberapa data yang saya lihat itu adalah misalnya do it yourself ya, lakukan sendiri ya sekarang ini. ah, Nah, kemarin itu saya ingat waktu saya bicara dengan CEO-nya Bukalapak si Rahmat semalam gitu ya. Lucunya salah satu yang yang penjualannya cukup tinggi dalam kondisi sekarang ternyata adalah satu alat-alat spare part mobil dan segala macam. oh, Lah, iya, padahal kan mobilnya nggak jalan. Jadi saya bilang, loh, saya, kok bisa mobil nggak jalan tapi spare partnya bisa naik gitu. Tapi iya, iya. ternyata orang-orang karena banyak waktu di rumah nggak tahu mau ngapain gitu ya. Ya udahlah gua Hmm. atik-atik nih mobil yang kemarinnya rusak gua harus ke bengkel, sekarang gua lakukan sendiri. Ya. Tinggal gua cari aja misalnya entah di e-commerce ya, platform seperti Bukalapak atau Tokopedia yang lain misalnya gue lakuin. Nah kemarin juga semalam datang ponakan saya dan suaminya, dia cerita sama saya, Pak Udi di daerah saya itu, yang sekarang yang lagi naik daun katanya adalah makanan-makanan pet, apa namanya pet ini kucing, burung dan segala macam itu, pet shop, Oh, pet shop. oke, Iya, oke. Terus saya bilang, kenapa gitu ya kan itu ya? Kenapa begitu? Ya Pak, orang nggak ada kerjaan. Jadi akhirnya dia ngurusin kucingnya, ngurusin anjingnya, ngurusin burungnya. Ya, malahan ya, makannya dia mungkin nggak diperlukan. Dia malahan pergi. Jadi ada hal-hal yang saya bilang tadi itu kalau kita di kategorinya kita paham, itu cari problemnya. Kapan perlu kalau kan kita sekarang ini enaknya adalah kita bisa punya sebetulnya data ya, survei-survei gitu ya, yang bisa kita tanyakan ke konsumen yang minimal yang sudah punya kita, yang kita punya database-nya, yang kita sudah tahu misalnya.
Lalu tanyakan, apa sih problemnya sekarang? Ya, kenapa mereka dulu belanja? Kenapa sekarang nggak belanja? Nah, hanya sesimpel itu aja misalnya, mungkin kita sudah paham, oh kenapa dia nggak belanja itu karena mungkin saya nggak ada uang. Oh, lain lagi problemnya toh, solusinya. Mungkin kita cari yang lebih affordable. Tapi, oh saya nggak bisa datang karena saya takut. Oh, kalau begitu kalau saya delivery bagaimana? Oh, tapi saya pengen juga belajar sekarang nih masak. Ya udah, setengah matang gimana? Ah, misalnya. Jadi macam-macam, intinya kembali cari itu problemnya ya lebih dalam gitu. Itu starting point menurut saya yang kalau kita understand atau paham betul gitu ya, consumer behavior kita itu dan perubahannya yang terjadi akibat ini, minimal jangka pendek kita bisa mencoba memberikan solusi yang tepat gitu Oh, daripada hanya berandai-andai oke. gitu. Jadi sebetulnya mencari data, fakta, informasi itu langkah awal banget Pak ya untuk menentukan bagaimana kita bisa beradaptasi ke depannya dengan bisnis kita ini Pak ya. Iya, kalau saya sih, jadi mungkin kadang-kadang teman-teman kan agak mungkin sinis dengan saya. Wah, Pak Budi itu kan dulu di perusahaan besar, pasti Hmm, ceritanya data, fakta, dan segala macam. padahal Ya, penting. padahal penting itu satu, tapi jangan lupa ya Rex, UKM sekarang ini bisa ngambil data. Dulu Ya, itu ya kita harus bayar Nielsen lah, yang Sinovet lah segala macam, yang research company itu ya mahal-mahal 1 miliar 500 juta. Tapi sekarang Google ya, survei monkey, dah apapun monkey, tak kucing, tak apapun itu ya. Dan itu free, gratis gitu. Kita punya database toh. Kita punya tinggal pakai Instagram, kita Google. punya tinggal lempar aja ya, secara Ya, statistik aja ya. Kalau kita sudah punya dapat misalnya sampel agak 100 sampai 150 aja, sebetulnya sampling kita secara statistik ya harusnya dari jumlahnya ya sudah cukup memberikan semacam gambaran. Jadi jangan takut, oh saya ini kecil Pak, saya baru warung aja. Bagi saya ya warung pun kalau memang kita bisa mendapatkan itu kenapa tidak ya, walaupun saya tahu ada yang immediate begitu. ya, ya. Ini menarik nih Pak. Ada istilah tadi do it yourself trend Ya, ya. Saya juga ya, ngerasain begitu sih di rumah akhir-akhir ini masak, coba beli sayur sendiri, buat betul, sendiri gitu. Untung nggak jadi betul. YouTube ya sekalian. Betul. Herannya ya sekarang ini ya, saya kalau kalau udah mulai misalnya kita kehilangan, berarti kan nggak mungkin kerja terus ya, capek juga. Nah, ya. Akhirnya apa? Bersih-bersih rumah toh, bongkar-bongkar lagi. Makanya kemarin itu saya dapat buku yang namanya Execution itu karena gara-gara bongkar-bongkar buku lama saya gitu. Wah, Saya lihat-lihat lagi, bersih-bersih lagi. Jadi do it yourself. Akhirnya apa? Kita beli sekarang. Ini baru aja saya beli lagi nih, entah stang apa ini saya beli di Tokopedia. Pokoknya kerjaan saya di rumah ya itu. Jadi akhirnya apa? Do it yourself itu mungkin ya, mungkin saja ya akan menjadi tren baru kalau begitu orang sudah merasakannya. Oh, enak juga ya ternyata ya. Jadi hmm, kalau saya waktu di Amerika, karena memang mahalnya tenaga manusia itu, makanya duit susah itu kan terpaksa. Kalau saya biasa. nggak perlu, iya kalau nggak perlu-perlu banget ke bengkel, saya ganti oli sendiri, saya ganti busi sendiri dan segala macam kan ya. Tapi di sekarang ini mungkin kita dipaksa juga, tapi bukan karena misalnya dia mahal, tapi karena kita nggak bisa apa-apa. Nah, once kita sudah, yang celakanya kan gini, once sebuah habit itu kita paksakan, sesuatu yang baru, dan cukup lama itu berlangsung, dia Hmm. menjadi sebuah habit yang baru atau menjadi apa kebiasaan yang baru, Itu dan normal inilah, istilahnya. iya, inilah tren yang harus kita baca nantinya di kategori bisnis kita apa kan gitu, di kulinernya. Oke, oke, oke. Betul. Ya, Eh, ke depannya nih Pak, ya. kalau dari yang udah ada ya mungkin riset ataupun mungkin dari wisdomnya Pak Budi ya ngelihat customer apa namanya perilaku saat ini Ya. kira-kira akan ada perubahan yang signifikan yang mempengaruhi bisnis kita nggak Pak, khususnya industri kuliner Pak, terkait dengan Ya. perilaku konsumen ini. Ya. Jadi cukup banyak ya. Cukup banyak kalau saya lihat ya.
Jadi mungkin ada beberapa hal yang dekat dengan apa kejadian sekarang. Sudah pasti itu soal healthy. Jadi apapun yang berbau sehat ya atau dekat-dekat ke sehat gitu ya, itu akan menjadi sebuah tren walaupun dari dulu sebetulnya saya juga tahu bahwa tren itu akan terjadi. Cuman ini mempercepat saja orang Ditahan saya sekarang. dipaksa ya diakselerasi gitu. Saya ingat waktu saya di Coca-Cola dulu ya, kita tahun-tahun 90 berapa itu sebelum krisis tahun 98 itu 96 itu kami juga sudah memikirkan padahal salesnya kami waktu itu masih tumbuh 50% gitu ya. 50%, 60% setiap tahun gitu ya. Padahal perusahaan besar loh ini. Ya. Ya, karena memang saingannya untuk kategori carbonated soft drink itu waktu itu nggak banyak waktu itu. Nah, Ya. sehingga cuman pada saat itu pun kami tahu bahwa itu ke suatu saat akan menurun karena salah satunya adalah behavior konsumen yang akan berubah. Nah, Oh, tren ini sudah terjadi waktu itu di Amerika, sudah mulai misalnya sekolah itu sudah mulai disarankan tidak minum lagi soft drink terlalu banyak karena gulanya lah bla bla bla. Jadi ada unsur kesehatan. Nah, makanya akhirnya keputusan kita launching Fresh Tea waktu itu, nah oke. itu karena salah satu dasarnya kita harus melebarkan kategori kita, bukan hanya carbonated soft drink, tapi menjadi beverage. Nah, Oke. ready to drink beverage termasuk beverage itu ada air, ada teh mungkin, ada kopi, ada jus dan segala macam kan gitu. Tapi asal ready to drink kategorinya gitu. Nah, jadi oleh karena itu artinya apa? Kita harus membaca tren sebelum tren itu datang ke kita sudah harus mempersiapkan diri. Nah, kejadian sekarang kita nggak siap gitu. Dia sudah datang duluan gitu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan adalah short term apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Lalu longer term tentunya kita harus mempunyai strategi yang lebih jangka panjang untuk mencari. Nah, salah satu tren itu adalah healthy yang saya bilang tadi itu. Yang kedua ya, tren itu adalah soal yang namanya remote ya, distance gitu ya. Kebiasaan orang sekarang ini ya dengan adanya Gojek, dengan adanya GrabFood dan segala macam itu saja sudah membangun habit baru sebetulnya. Ditambah lagi, dipercepat lagi dengan situasi sekarang orang tidak mau keluar gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah malah memperkuat itu tren itu menurut saya ya. Walaupun kita tahu bahwa yang namanya offline itu mungkin tidak akan habis ya, tetap harus ada gitu ya. Nah, apalagi tren yang mungkin menurut saya itu akan terjadi gitu ya. Kalau tadi itu soal healthy, kemudian soal misalnya remote-nya gitu ya. Kemudian ada juga yang saya namakan itu apa ya? Orang mencari activity ya. Mencari Oh, activity karena boring di rumah gitu ya. oh Boring di iya. rumah. Makanya timbul yang do it yourself itu. Iya, iya, Nah, iya, iya. jadi bisa tiga-tiganya. Offline mungkin masih ada nantinya. Yang online dan delivery masih ada juga. Ya. Kemudian yang do it yourself masih ada juga. Jadi Iya. bisa saja nantinya kondisinya adalah semua bisnis model itu bisa berjalan bersamaan. Sama Oh, dengan kalau kita cerita retail, sekarang yang dengan kecepatan yang sekarang ini, maka jalan satu-satunya bisa selamat untuk jangka panjang untuk retail bisnis adalah omni-channel. Omni-channel itu adalah menggabungkan sebetulnya offline kita dengan online kita ya, O2O-nya, tetapi dibarengi dengan sistem-sistem yang mendukungnya seperti CRM-nya, payment-nya ya, dan segala macamnya itu. Nah, jadi itu menjadi sebuah yang nah kemudian yang lain yang saya lihat itu adalah apa namanya ya, penggabungan antara apa namanya itu, kalau kita lihat dari sekarang ini kan ketakutan orang tadi itu healthy itu satu tadi itu adalah lebih ke misalnya yang saya makan ini healthy atau tidak, misal kalorinya, mungkin gulanya dan segala macam. Itu dari sisi yang healthy-nya. Tapi juga nanti tren itu yang menurut saya itu adalah satu adalah sumbernya dari mana. oke, Maka traceability dan transparansi oke. ya. Even Karena sekarang
kayak kopi aja orang butuh apa sumber traceability-nya Pak ya mungkin ya. Betul, betul. Makanya ya mohon maaf ya tadi saya juga Blue Korinci saya kan sudah pakai blockchain teknologi sekarang ini Oke. untuk traceability dan transparansi itu. Tapi saya sebetulnya melihat tren itu bukan hanya karena memang kebutuhannya di kopi, sebetulnya nantinya itu yang food and beverage ini saya yakin itu menjadi salah satu unsurnya. Nah, kalau Oh, kita nggak tahu unsurnya, sekarang nih tiba-tiba you ada import dari Wuhan makanan you, kira-kira mau nggak? Tapi orang bilang oh dari Cina, dari Cinanya dari mana itu? Wuhan daerah mana kan misalnya kan gitu. benar Ah, benar. lalu ya, lalu prosesnya bagaimana? Siapa? Caranya bagaimana mempackagingnya? Apakah aman atau tidak nantinya itu dimakan misalnya kan itu ya. Jadi itu salah satu tren yang akan terjadi juga menurut saya. Nah, kemudian yang lain yang saya lihat itu adalah local brand and local produce atau brand-brand lokal dan sumber-sumber lokal. Itu menurut saya sih. Karena sekarang ini ya, kalau kita lihat misalnya tren ini sebetulnya sudah ada, sudah mulai ya. Eh, ada aktivis-aktivis misalnya masyarakat yang mengkampanyekan buy local ya, being Ya. local ya. Belilah produk lokal dan segala macam. Oke, itu tren yang sebetulnya evolusi. Tapi sekarang ini dengan kondisi ini mungkin ini juga bisa akan dipercepat juga sama mereka. Nah, Nah, kenapa dipercepat? Karena tadi itu mungkin saya lebih percaya dengan produk lokal saya karena saya bisa mungkin cek mungkin ya bener nggak ini orang ini benar, benar, yakin benar. nggak saya di sini nggak ada. Jadi itu bisa di luar dari misi kita misalnya untuk membeli produk-produk lokal. Jadi lebih ke soal trust-nya ya. Kemudian tren yang lain apa sih kalau kita lihat di sini itu nantinya saya lihat itu adalah mencari keseimbangan baru ya antara price dan value ya. Oke. Ada ini yang kadang-kadang apa yang saya bilang mungkin orang mungkin belum paham betul apa sih tren yang soal perubahan dari price value itu. Ya. Itu Terutama anak detail gimana Mas? jelasinnya gimana tuh Pak tentang price and value itu? Oke, banyak malahan banyak pendapat ya bahwa brand itu akan hilang kan ya. Orang tidak loyal lagi ke sebuah brand ya. Apalagi kalau kita cerita salah satu konsumer yang terbesar sekarang ini adalah anak-anak millennials. Tapi kalau saya survei anak-anak milenial pun sebetulnya mereka juga eh, memilih juga brand. Oke. Cuman mungkin tidak sefanatik saya yang baby boomer sini gitu. Kalau 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 saya baby boomer sini, saya di Coca-Cola ya saya minuman saya Coca-Cola kan gitu, itu aja Ah, terus bajunya aja kok. Jadi Coca-Cola misalnya ya. iya. Padahal saya udah lama banget nggak kerja di situ. Jadi kadang-kadang nggak sama. Nah, cuman maksudnya itu adalah sekarang orang pilih itu value yang ditawarkan oleh brandnya kita. Nah, jadi untuk food and beverage itu, pertama adalah soal value-nya, yang dimana kita berharap bahwa anak-anak sekarang ini, dengan situasi yang sekarang ini pun, antara value itu yang diharapkannya tinggi, ya, dan sesuai dengan apa yang value-nya mereka, dengan price yang tepat. Nah, saya Oh, tidak mengatakan harus murah, ya, ya. tetapi juga faktor affordability sekarang ini sangat penting, jangka pendek sekarang ini. Oke. Ya, ke apa namanya, ke affordability itu adalah apa Ke keterjangkauan ya, ya keterjangkauan lah, ya, ya lebih terjangkau lah begitu ya. Jadi itu tren-tren yang lain yang saya lihat ya, kemudian ya sudah pasti yang namanya hubungannya dengan teknologi dan segala macam itu akan masuk juga menurut saya ke food and beverage industry ya, baik itu retailnya maupun restoran kafenya sendiri begitu. ya, ya, ya. Oke. Nah, Pak Budi, setidaknya saya ngecatat kalau nggak salah nih ada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tren baru yang mungkin Ya, muncul nanti ke depannya, Pak ya. Nah, ya. ini pertanyaan yang paling
banyak ditanya dan juga menarik nih Pak sebetulnya. Kalau kita Ya, sebagai sebuah perusahaan Pak ya, katakanlah, ini kita tuh harus ngapain sih kalau dengar, wah Pak Budi istilahnya udah bilang nih ada 7 tren nih ke depannya nih. Nah ya. ini mempersiapkannya itu harus seperti apa sih Pak? Sementara tadi besok nih omset berapa ya ini nanti datang gimana ya boro-boro mikirin 7 tren ini gitu Pak. Maksudnya Iya, nggak Pak Budi untuk kita itu tidak terjebak pada kondisi yang saat ini aja gitu, tapi kita harus mempersiapkan what next-nya itu gitu. iya, iya. Apa namanya? Bicara jujur, ya, bicara jujur kita. Makanya yang bisnis yang bisa besar dan sustainable itu adalah bisnis yang tidak bisa hanya berpikir pendek. Oke. Jadi ya mohon maaf artinya memang iya sih kita tetap harus mencari makan hari ini, kita harus hidupkan bisnis kita hari ini, kita harus siap dengan masa depan dan segala macam. Tapi kalau pikiran kita hanya pendek, hanya besok bagaimana setelah itu, tanpa kita melakukan persiapan next-nya apa yang akan terjadi, Oke. maka ya kita akan fall apart atau hilang sendiri nantinya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan misalnya ya? Jadi misalnya contoh seperti yang saya bilang tadi itu starting point-nya kan dari mereview, memetakan bisnis kita itu kategorinya bagaimana. Tapi kategorinya lebih spesifik. Kemudian mencari tadi itu jangka pendek problem-problemnya. Itu sudah ya, kita problem. Lalu kita mencarikan solusi untuk jangka pendeknya. Tapi sekaligus tadi kita baca tren-tren yang akan terjadi mungkin di kategorinya kita. Sehingga Ya. kemarin itu sempat juga saya nggak lupa saya di acara mana itu saya bercerita. Menurut saya tuh ada yang stepnya itu satu adalah step survival ya itu yang sekarang mungkin dalam 1-3 bulan ini masih dalam mode survival ya. Jadi kemudian mungkin kalau kita lihat sekarang ini apa? Maret ya, April ya, April, Mei, Juni, katakanlah Juni. Lewat Juni ya, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa juga memperkirakan. Tapi let's say perkiraan kita adalah Juni itu mulai sudah mulai puncaknya, katakanlah kasus ini, virus ini. Nah, mungkin kita sudah mulai mempersiapkan kalau kita masih hidup, mudah-mudahan survival mode ini ya tadi itulah apapun yang kita lakukan ya untuk mendapatkan hidup dulu gitu. Tapi kemudian kita mempersiapkan yang namanya defensive mode-nya kita. Jadi Oke. kalau sudah survive gitu ya, kemudian kita baru defend apa yang ada sekarang itu. Jadi mungkin saja kita mendapatkan solusi baru misalnya yang bisa kita berikan ke konsumen kita. Oke, bagaimana kita pertahankan dulu itu. Nah, mungkin survival mode itu, survival kemudian defensif itu, kalau perkiraan saya, defensif itu minimal itu 3 bulan lagi. Jadi mungkin Juli, Agustus, September gitu ya. Oke. Bisa juga tergantung seberapa parah ya. Misalnya tourism ini mungkin sampai defensifnya menurut saya mungkin sampai akhir tahun ini. Oh, tahun depan Iya. Tapi kalau kuliner mungkin orang masih butuh makan lah. Yang penting bagaimana ya, cari celah problem orang itu kan. tinggal Nah, model bisnisnya aja kalau model kuliner. bisnisnya, solusi apa terhadap problemnya itu ya. Jadi let's say 3 bulan lagi itulah defensive mode-nya. Nah, kalau kita sudah mulai defensive mode-nya sudah jalan setelah survival, mungkin setelah bulan Juli, September sampai akhir tahun itu kita sudah mulai mempersiapkan to recovery. Oke. Nah, recovery-nya ya. Nah, recovery itu artinya apa? Kita sudah mulai mungkin kita sudah lebih aman ya. Walaupun mungkin kita belum ada untung ya, tetapi mungkin omset kita sudah mulai lebih stabil dan segala macam. Kita Ya. mulai mempersiapkan untuk recovery-nya kita. Nah, kalau itu sudah menurut saya sampai akhir tahun ya, mungkin recovery itu bisa sampai kuartal 1 lah. Kalau perkiraan saya ya kuartal 1 tahun 2021. Ini memang kadang-kadang sakit jiwa saya melihat apa trennya. Lama amat nih recovery-nya Lama-lama deh, nanti ya. benar. Iya. Nah, tapi kemudian mungkin di kuartal 2 itu baru kalau mau cerita mungkin bisa kita membuat strategi growing kembali. Jadi Oh, harus ada strategi pertama yang memang betul jangka panjang yaitu yang tadi itu untuk growing kembalinya itu ya. Tapi sementara itu ada survival, kita pertahankan, defend, kemudian kita mulai recover, kemudian kita grow kembali.
Ya. Nah, itu harus ada yang berbeda-beda tentunya yang harus kita lakukan action di setiap tahapan itu menyesuaikan dengan kondisinya. Oke, oke. Wah, ini banyak banget ilmu yang di-sharing Pak Budi. Wah, Hanya dalam 45 menit ini ada tren, ada 7 tren yang saya catat. Udah itu step by step untuk mulai dari survival, defensif. Nanti ini mungkin besok saya jadiin tulisan aja ya Pak Budi ya. Jadi nanti ya, teman-teman ya apa-apa. lagi ya gitu ya. Boleh, Lebih boleh banget. temannya gitu. Betul, betul, betul. Oke, Pak Budi ini tinggal Ya, 15 menit lagi, walaupun saya banyak banget mau tanya, tapi kira-kira Pak Budi, kalau teman-teman nih pengen apa namanya, kan kalau saya nih ikut kelas Pak Budi dari dulu tuh udah berapa kali ya. ya, ya. Udah semua kelas saya ikut. Eh, Nah, Ya, kalau nanya nih sekarang Pak, kan nggak mungkin ya, lagi nih ada kelas online. ya, Nah, sorry, kelas offline gitu. ya, Nah, betul. apa nih Pak yang biar teman-teman ke depannya juga bisa belajar nih langsung dengan Pak Budi gitu. Betul, jadi memang saya juga lagi mikir juga sebetulnya itu. Makanya sebetulnya saya yakin mungkin yang offline itu mungkin ada juga, cuman mungkin sudah frekuensinya tidak sama lagi seperti dulu. Ya itu satu ya. Karena suka nggak suka masih tetap aja orang. Pokoknya Pak saya mau ketemu aja yang penting itu. Jadi orang lebih pengen ketemunya bukan soal belajarnya gitu, lebih pengen ketemunya. Oke. Ya, Tapi ya. kita memang lagi menyiapkan ada dua, ada di Smart Plus kita sedang mempersiapkan itu lebih ke fokusnya adalah mungkin workshop-workshop yang live mungkin ya. Terutama yang basic yang kita ajarkan seperti Smart Business Map gitu ya, triple Nah, value, financials ya seperti itu. Kemudian saya baru saja membuat startup baru yang namanya Business ID ya, baru aja ya. Tapi bisnis kita bisnis ID. Business ID ya, BIZ NES.id gitu ya. Nah, itu memang yang saya perkirakan untuk saya gunakan untuk platform untuk belajar online. Karena mimpi saya dulu ya dari setelah saya pensiun 2010, saya kan pengen menyentuh 1 juta pengusaha ini. Nah, Ya, tapi begitu saya buat SBM Pro Indonesia yang offline semua di setiap kota, 50 kota kita sudah sampai sebetulnya. ya. Tapi waduh capeknya dan nggak mungkin sampai paling banyak 2.500 1 tahun. Kapan selesai udah mati saya duluan belum sampai di 1 juta. Jadi jalan satu-satunya untuk melakukan itu harus online. Pertama menjangkau lebih banyak. Tetapi kalaupun ada biayanya atau investasinya pasti lebih murah, jauh jauh lebih murah karena memang cost-nya akan lebih murah. Karena intinya kita bukan mencari profit gitu ya, tapi harus survive. Nggak mungkin kita nggak ada profit untuk bisa sustainable untuk membangun itu. Nah mudah-mudahan bulan Juni nanti akan kita launching. Nah sekarang kita lagi mempersiapkan, tapi sekaligus juga sebetulnya saya juga mencoba membantu teman-teman. Kita list teman-teman siapa yang membutuhkan coaching mentoring 2 jam bersama-sama ya, free gitu ya, bersama-sama dulu. Kemudian kalau memang platformnya sudah selesai, silakan boleh belajar begitu, Mas Rek. Oke. Pak Budi, Ya, sedikit nih. Kebetulan kan kita ini lagi nulis buku ya, tentang 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. ya, Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, kemudian juga cerita teman-teman di foodies yang banyak banget gitu di industri kuliner, akhirnya kita coba ya, buat dalam tulisan deh buku biar teman-teman itu nggak ngalamin lagi loh ini yang nilainya ya, cuman recek-recek sampai bikin sakit kepala gitu. ya, ya, betul, betul. Kita perlu nggak sih Pak belajar tentang kesalahan gitu, jangan cuman kisah sukses gitu loh. Ya, betul. Jadi artinya kayak gini ya, saya setuju banget Rex. Kita terlalu dibombardir dengan cerita sukses. Ya. Padahal orang sukses itu pasti gagal duluan sebelum sukses. Dijamin, tidak ada dijamin 100%, ya, dijamin. Nah, cuman caranya adalah sayangnya kita nggak mau melihat yang negatifnya itu. Jadi Ya. karena kayaknya kok nggak menarik gitu ya yang kita pelajari. Jadi kalau memang ada itu, jadi itu sangat-sangat membantu menurut saya. Jadi minimal pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah gagal ya,
walaupun dia sukses nantinya, ataupun yang belum sukses pun, menurut saya banyak sekali orang yang gagal itu bisa bercerita soal gagalnya dia gitu ya. Iya, Yang bisa mungkin kita ambil ya, yang mungkin tidak pernah kita alami, tapi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Jadi saya sangat-sangat senang kalau memang itu ada. oke. Oke, teman-teman, ini kan waktunya sudah hampir habis. Nanti teman-teman bisa lihat reviewnya. Saya biasanya saya bikin catatan ini, udah hampir 3 lembar catatan saya. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman nggak usah uh, takut, catatannya nanti saya post di Foodies Community ya. Nanti ada teman dari Foodies yang ngasih linknya di channel Telegram, jadi nggak akan hilang obrolan kita dengan Pak Budi ini. Dan juga kalau live-nya biasanya 1 hari sih masih bertahan. Yang saya masih bingung tuh nge-save apa namanya live IG ini sih hilang terus berapa kali ya gitu. Yang penting ke story-nya aja dulu, nanti bisa di screen save. Ya 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 ya. Jadi akan ada tuh screen save ya, video itu bisa, tapi asal masuk ke story-nya dulu kan nanti bisa dilakukan. Tapi saya kok nggak pernah diundang sih sama Foodies ya untuk apa kayak ngajar di situ. Wah, siap banget Nggak bercanda. kalau boleh. Bukan ngajar, minimal sharing gitu. Saya bukan. Ini makanya kita invite Pak di Foodies kan. Iya, siap. Kedepannya menarik banget Pak Budi, karena ilmu misalnya seperti ilmunya yang SBM tentang landscape, tentang macam-macam itu kan itu ilmu yang mendasar banget ya Ya, untuk kita basic banget. apa namanya medan perang kita seperti apa, operasional profitability kita seperti apa gitu. Mungkin Ya. menarik juga nih Pak nanti kalau bisa dikolaborasikan, jadi teman-teman Foodies ini bisa membuka wawasan lebih dalam soal apa namanya ya mungkin kita bicaranya teori ya, tapi teori itu kan ujungnya di create karena pengalaman gitu kan Pak ya. Betul. Ya, saya terus terang aja, misalnya ya, eh, dari dulu sebetulnya saya sudah pakai SBM itu, tapi saya nggak ada namanya dulunya. Dan Oke. juga tidak ada saya buatkan modulnya, modul 1 playing field, misalnya modul 2 adalah market landscape, kemudian Ya, juga misalnya operational profitability dengan 12 pertanyaannya gitu ya. ya, Nah, ya. nggak ada, tapi saya semua 12 hal itu saya lakukan gitu. Ya. Dan kalau betul, jadi Kondisi orang paling pun pakai Pak ya sebenarnya. betul. Makanya saya bilang, misalnya sekarang, coba buka lagi SBM itu, 12 pertanyaan itu, ya. Dengan situasi seperti ini, coba ditanyakan kembali bisnis kita lewat SM itu. Kategori kita gimana sekarang ini? Negatif atau positif? Lalu sekarang ini problem yang you solve sekarang ini sudah masih oke atau tidak? Ya. Target market Anda masih menyesuaikan diri atau tidak? Urutannya kembali, soal operational profitability apa yang kita cerita? Bagaimana kita menyelamatkan omset kita? Bagaimana cost management dengan cash flow? Jadi semuanya itu pasti ada di situ, walaupun itu basic. Cuman at least kita punya lah sesuatu ya, semacam checklist lah kalau mau cek bisnis kita sehat. Nah, nanti diperdalam ya dengan ilmu-ilmu yang lain seperti yang di Foodies dan segala macam itu kan lebih spesifik lagi ya. Ya, Tapi betul. fondasinya bagi saya checklistnya itu bisa dipakai menurut saya. Sama, kalau saya bongkar-bongkar terus Pak kalau yang model Iya, kayak begitu. Jadi lihat lagi ini apa yang salah sih sebenarnya. Oh, ini masalah betul, operasinya salah nih misalnya gitu. Jadi sebenarnya betul. penting banget sih model-model seperti itu jadi apa namanya basic Ya, fundamental mikir kita ya. Gitu. ya, betul sekali. Oke, Pak Budi ini Ya, ya udah mau habis, mungkin saya juga nggak buka tanya jawab walaupun banyak yang nanya, jadi ya, sayang waktunya kalau ditanyakan gitu. Jadi betul. gimana nih Pak penutupnya, ada apa namanya, ada nasihat buat kita semua, khususnya teman-teman kuliner yang lagi join ikut kegiatan ini, ataupun juga banyak sih yang nanya apotik, mall, tapi Ya, nggak nyambung. Kita masih bahasnya ya. yang di kuliner. Jadi ada mungkin nasihat apa Pak untuk kita ke depannya akan seharus seperti apa gitu? Ya, jadi mungkin ada beberapa poin aja menurut saya.
sebetulnya untuk teman-teman terutama yang khususnya untuk kuliner maupun yang bisnis yang lain yang sebetulnya basicnya sama ya, bisnisnya sama sebetulnya. Tapi ini khusus untuk kulinernya misalnya. Pertama yang sekarang ini memang yang penting kita itu tetap mencoba mereview kembali ya jangka pendek kita karena survival itu yang paling penting sekarang ini. Lalu tapi yang kedua jangan lupa bahwa kalau mau menjadi besar dan sustainable ujung-ujungnya kita juga sudah mulai sebagian dari waktu kita sambil kita survive sekarang ini mulai memikirkan untuk defensifnya, kemudian recovery-nya, kemudian grow-nya nanti. Ya. Tolong diperhatikan tren-tren apa yang akan terjadi dan sudah terjadi sekarang ini dan itu caranya paling mudah adalah andaikan Anda sekarang ini sebagai konsumen ya. Jadi Anda coba aja cek diri Anda, apa yang Anda lakukan setiap hari, apa yang Anda rasakan setiap hari, itu pasti akan ada miripnya dengan konsumen yang lain. Jadi minimal dengan catatan-catatan itu pun Anda sudah mulai berpikir, oh mungkin ini adalah sesuatu yang baru, ini mungkin yang menarik, ini problem baru yang belum ada misalnya solusinya untuk kategori bisnis saya. Nah sehingga tren-tren yang seperti tadi itu local produce, soal trust, soal transparansi, soal healthy, ya, price value dan brand itu untuk jangka panjang pertimbangkan itu. Sehingga Anda bisa menjadi bisnis yang bukan hanya bertahan jangka pendek, tapi juga menjadi sebuah bisnis yang memang sustainable jangka panjang. Mungkin itu closing dari saya, Mas Rex gitu. Oke, teman-teman. Jadi gila ya, full banget ini ilmunya ya. Jadi saya juga nggak nyatet pertanyaan, saya jadi nyatet omongan Pak Budi aja semua gitu. Iya. Nggak apa bisa di-save dong. Nanya-nanya banyak forumnya, tapi ini jangan kehilangan ilmunya kita 1 jam ini ya. Nanti insya Allah saya bikinin resumenya ya. Jadi biar teman-teman bisa baca lagi di media community foodies di Telegram. Ya terakhir kata Pak Budi, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sehat selalu Sama-sama. untuk Pak Budi gitu dan semoga jadi amal jariah yang besar. Amin. Pak. Gitu. Boleh pesan satu lagi nggak, Mas Ray? Boleh Pak. Okay. 5 boleh. Ya. Nggak, jadi maksudnya gini, kadang-kadang saya banyak diundang begini, akhirnya saya mengulang-ulang mungkin apa yang ingin saya sampaikan. Jadi makanya saya punya di YouTube ya, Budi Isman Official, di situ ada managing crisis seriesnya. Jadi misalnya di situ ada soal 7 prioritas bisnis menghadapi krisis. Kemudian di situ juga ada soal leadership in crisis, ada juga soal behavior changes yang kita bicarakan, kemudian ada juga soal eksekusi. Maksud saya adalah kalau Anda sudah ikut live segala macam, coba lihat di situ, mungkin di situ bisa catat lagi nih. Ya. Oh mungkin ini saya bisa lakukan, ini tidak, ini mungkin masih relevan atau tidak. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dan tentunya mengikuti Foodies Live ini sangat banyak manfaatnya. Tentunya juga yang workshopnya dan maupun juga pelajaran-pelajaran online-nya menurut saya. Ya teman-teman, kalau yang Pak Budi katakan tadi YouTube channelnya, nah itu suka saya setel tuh kalau pagi-pagi YouTube channelnya. Iya. Ulang-ulang lagi, padahal udah berapa kali saya nonton yang 7 prioritas mengelola perusahaan misalnya ya. Kemudian leadership gitu, tapi lihat lagi, catat lagi. Kadang-kadang memang kita nonton atau dengar sesuatu itu, oh ini udah pernah dengar, tapi ada aja sih kadang-kadang insight baru yang muncul ya, gara-gara dengar ulang. Gitu. Betul sekali. Oke deh, kalau gitu Pak Budi, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Rex. Gitu. Sukses selalu Pak ya. Salam-salam untuk teman-teman semuanya di Foodies ya. Siap, nanti teman-teman semua ya. Siap kalau gitu. Terima kasih Rex, semua teman-teman ya, selamat malam. Sama-sama.